Bismillahirrahmanirrahim. Film G30 SPKI OP. Karena selama ini kenapa banyak anak-anak milenial yang nggak tahu sejarah kelam di Republik Indonesia? Ada apa sih di film G30 SPKI yang lama? Durasi filmnya itu sampai 4 jam. Bahkan kalau sekalinya ngadain nonton bareng, itu bisa ikut satu kampung, bisa ikut satu desa, satu kelurahan. Bahkan di saya itu sempat mengadakan satu event yang nonton sampai akhir itu nggak sempat. Apa sih yang terjadi pada tanggal 30 September pada tahun itu? Pada tahun itu, pada hari dikenal sebagai malam jahanam bagi Republik Indonesia. Karena pada malam itu, pada hari itu juga terjadi sebuah pembantaian, terjadi sebuah pemberontakan, atau terjadi sebuah bugotism. Jadi bugotism itu bugot, paham-paham pemberontakan atau orang yang melakukan pemberontakan. Mungkin kalian juga agak aneh gitu, kok harus sih tahu sejarah? Ya jelas harus tahu. Karena apa? Karena dengan mengetahui sejarah, kita bisa tahu apa sih yang terjadi di masa lalu. Bahkan sekarang ini sejarah. Saya bikin channel YouTube saya. Suatu hari nanti saya jadi YouTuber yang terkenal. Itu akan jadi sejarah hidup saya. Kalian mungkin melakukan apa di hari ini, mungkin suatu hari nanti kalian akan mengenangnya. Dan hal terpenting itu di film G30 SPKI ini, mungkin yang kalian taunya yang kalian tahu mungkin hanya ketika pembantaian itu. Justru di dalam film G30 SPKI ini mengajarkan jiwa nasionalisme. Jiwa kita harus menghargai pahlawan Republik Indonesia. Nah, yang maksudnya menghargai para pahlawan itu apa? Andai kata mereka tidak berjuang atau para pahlawan revolusi tidak rela mengorbankan nyawanya, mungkin komunisme sekarang masih menyebar di Indonesia. Mungkin paham komunisme bisa dibilang masih hidup di Indonesia. Karena komunisme adalah paham yang dilarang di Indonesia. Karena pemberontakan itu. Dari film G30 SPKI kita bisa belajar bahwa kita itu harus memiliki jiwa patriotisme, memiliki jiwa nasionalisme sebagai warga negara Republik Indonesia. Juga kejadian 30 SPKI itu merupakan sejarah kelam Republik Indonesia, di mana 7 orang pahlawan revolusi, 7 orang jenderal, 6 seharusnya, karena satunya adalah orang patriot, nama Piret dan Diau kalau nggak salah. 7 orang pahlawan revolusi dibantai habis-habisan oleh, waktu itu disebutnya pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa itu adalah pasukan yang sudah ditempeli paham-paham komunis atau pasukan yang sudah dicuci otak oleh orang-orang komunis pada saat. Mereka melakukan pembantaian dengan kejam, dengan sadis pada saat itu. Di malam itu juga 7 orang pahlawan kita, penyiksaan terhadap 7 orang jenderal. Ada jenderal yang meninggal di tempat, di rumahnya ketika si jenderal itu dipanggil oleh pasukan Cakrabirawa. Salah satunya yang saya tahu adalah Jenderal Donald Ishak Panjaitan.
Donald Ishak Panjaitan atau Jenderal DI Panjaitan. Pada saat itu dia dipanggil, katanya harus menghadap ke presiden. Menghadap presiden, ketika dia turun sudah berseragam, Jenderal Donald Ishak Panjaitan ini tiba-tiba ditembak oleh pasukan Cakrabirawa atau pasukan Cakrabirawa itu yang tadi ya, yang dipengaruhi oleh komunis. Lalu yang saya tahu, karena saya juga tidak ingat semua, yang saya tahu adalah pembunuhan terhadap Jenderal Ahmad Yani. Jadi di Jenderal Ahmad Yani ini dia sedang berada di kamarnya. Pada saat itu ada anaknya, dipanggil anaknya yang bernama Edi kalau nggak salah, kesini oleh si pasukan Cakrabirawa itu. Nah, ketika si Edi itu manggil, katanya, papi ada tamu, ya si apa Jenderal Ahmad Yani datang menghadapi mereka. Anda harus menghadap presiden. Saya ketika Jenderal Ahmad Yani berbalik, maka pasukan Cakrabirawa mengeksekusinya di tempat tersebut, di rumahnya, ditembak habis-habisan. Begitupun ada sebenarnya satu orang jenderal yang selamat dari kejadian G30 SPKI ini, Jenderal Nasution. Jadi Jenderal Nasution itu walaupun dia selamat, dia harus kehilangan 2 orang yang berpengaruh dalam kehidupannya, yaitu putrinya yang pada saat itu masih berusia TK dan ajudannya Letnan Piret Tindiau ya. Piret itu bagi saya Komandan Piret, Jenderal Piret lah, ditawan atau ditodong oleh pasukan Cakrabirawa. Ditanya, mana Nasution? Pak Nasution dia naik ke atas, pokoknya dia menyembunyikan dirinya waktu itu. Bahkan istrinya yang menggendong putrinya yang sudah ditembak oleh pasukan Cakrabirawa berkata bahwa Bapak Nasution tidak ada di sini, tapi dia sedang ada di Bandung sudah. Dan karena Piret itu memiliki jiwa pejuang dan melindungi keluarga Jenderal Nasution, ya, Jenderal Piret ini, beliau rela mengakui dirinya kepada para pasukan Cakrabirawa, saya Nasution. Jadi singkat cerita, ketujuh jenderal itu pokoknya ada yang sudah mati, ada yang dibawa hidup-hidup, dibawa ke sebuah desa yang bernama Desa Lubang Buaya. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi Desa Lubang Buaya. Nah, di sana, di Desa Lubang Buaya, para pasukan Cakrabirawa ini juga menawan salah seorang polisi yang bernama Pak Sukitman. Nah, jadi Pak Sukitman ini sangat berpengaruh sampai ke sekarang gitu. Ceritanya berpengaruh sampai sekarang, nanti saya ceritakan. Ketujuh jenderal, ya, dia jenderal yang masih hidup di sana dibawa, termasuk Letnan Piret juga dibawa, disiksa habis-habisan oleh para manusia haus darah itu, para pasukan Cakrabirawa, pasukan komunis lah disebutnya, yang dikomandoi oleh salah satu tokoh besar PKI, tokoh besar komunisme Indonesia pada waktu itu. Mungkin anak-anak sejarawan tahu ya, namanya adalah D.N. Aidit ya. Dia juga adalah salah satu tokoh komunisme. Mungkin yang sudah nonton G30 SPKI tahulah bagaimana perannya D.N. Aidit pada zamannya gitu, pada zaman itu, kekejiannya, lalu bugotismenya yang dia lakukan. Nah,
Ketujuh jenderal yang sudah mati itu dimasukkan ke dalam lubang buaya dengan posisi kalau misalkan ini kepala, ini kaki. Nah, jadi diterbalikan. Ini kepala dulu baru masuk kaki ke dalam. Nah, masuk si kaki ke dalam. Jenderal yang masih hidup benar-benar disiksa, bahkan di videonya, di gambaran videonya ada yang disilet, ada yang dipukul menggunakan parang, menggunakan barang-barang keras, disunut oleh api, lalu dibacok menggunakan arit ya. Bahkan ada salah satu jenderal yang diancam oleh pasukan komunis waktu itu, jika Anda tidak mau berbicara, arit yang berbicara. Itu justru jelas-jelas sangat sadis ya. Dengan mereka menggembor-gemborkan semangat komunismenya itu adalah ganyang kabir, ganyang kabir. Nah, maksud dari ganyang kabir itu ya ganyang para jenderal, bunuh jenderal-jenderal itu gitu. Ya, entah kenapa tujuan mereka memang tidak jelas, dan hal itu justru sangat tidak baik dan memang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu mereka juga ketika malam itu juga mereka menggembor-gemborkan lagu yang diagung-agungkan oleh orang-orang komunis yang disebut lagu Genjer-Genjer. Jadi lagu Genjer-Genjer ini jangan dianggap sepele ya. Jadi makna Genjer-Genjer ini adalah lagu Ganyang Jenderal, artinya itu. Tahu dari mana, Kang Adam, arti Ganyang Jenderal? Nah, arti Ganyang Jenderal saya bertanya langsung kepada nenek saya. Ya, waktu kejadian G30 itu beliau masih kelas 2 SMP kalau nggak salah. Saya tanya, Nek, apa sih artinya lagu Genjer-Genjer gitu kan, katanya lagu komunisme gitu, lagu terlarang di Indonesia. Oh, artinya Genjer-Genjer itu artinya ganyang, bunuh. Sungguh para komunis itu adalah orang-orang yang parah. Mereka gak bisa dibilang gak ada akhlak, bisa dibilang gak punya etika, dan mereka gak punya perasaan. Sebelum tragedi G30 SPKI ini, sebelumnya mungkin para komunis juga sudah melakukan pembantaian kepada warga, kepada kiai, para santri. Cobalah, kalau masih penasaran, saya tambahkan di deskripsi link G30 SPKI yang waktu itu saya nonton bareng sama teman-teman di sini. Lalu tadi saya berkata tentang Pak Sukitman. Siapa sih Pak Sukitman? Pak Sukitman, kita patut berterima kasih kepada beliau, almarhum Bapak Sukitman. Beliau meninggal pada tahun 2007. Atau masih ininya, jadi Pak Sukitman itu adalah seorang agen polisi tingkat 1. Agen polisi tingkat 1. Jadi ketika dia berada di perjalanan, kalau nggak salah malam itu, melewati rumah Jenderal Donald Ishak Panjaitan atau Jenderal DI Panjaitan. Dia melihat, pokoknya singkat cerita, Bapak Sukitman itu memang di filmnya tidak diceritakan gitu. Saya juga tahu dari mana Pak Sukitman. Nah, saya juga mencari artikel tentang komunisme. Jadi di sana diceritakan, oh siapa sih Pak Sukitman? Ternyata Pak Sukitman adalah orang yang sangat berjasa dalam menumpas paham komunisme di Republik Indonesia pada waktu itu. Pak Sukitman ditangkap. Pak Sukitman juga sama ditangkap bersama para jenderal-jenderal itu, ditangkap, dibawa ke lubang buaya. Tapi waktu itu, ketika mata Pak Sukitman dibuka oleh pasukan Cakrabirawa, beliau tidak dibunuh oleh para pasukan Cakrabirawa atau para pasukan komunisme pada waktu itu. Jadi beliau dibiarkan hidup, bahkan beliau melihat bagaimana kejinya para pasukan komunis memasukkan ketujuh jenderal itu ke dalam satu lubang yang dikenal lubang buaya itu, ke dalam satu sumur. Dilihat bagaimana dari mulai kepala sampai kaki dimasukkan ke sumur, lalu ditutup. Di sumur itu katanya ditutup oleh oleh dedaunan, tanah, sampah nyampur, pokoknya pada akhirnya si tutup itu ditanami
pohon pisang, pohon, satu pohon. Dari sana Pak Sukitman, kehendak Allah yang membuat Pak Sukitman dibawa ke sana dan melihat langsung kejadian G30 SPKI itu. Beliau yang membuatnya itu, beliau singkat cerita bisa tertidur di bawah truk gitu ya. Saya juga agak lupa lagi bagaimana cerita pada waktu itu. Yang jelas, nah dari sana beliau juga melaporkan ke pihak kenegaraan, pihak TNI AD. Bahkan pada waktu itu beliau juga menunjukkan kepada para tentara, para pasukan-pasukan lainnya, menunjukkan bahwa beliau pernah dibawa ke tempat ini. Ini Pak, jadi para pasukan-pasukan waktu itu, pasukan yang benarnya, pasukan yang topnya itu ditunjukkan gitu oleh Pak Sukitman. Jadi Pak Sukitman itu ibaratkan apa ya, kayak CCTV aja gitu. Dia merekam langsung oleh, bahkan katanya dia nggak bosan-bosan menceritakan kepada para pasukan TNI Polri waktu itu, menceritakan pengalaman dia di Desa Lubang Buaya. Ditunjukkan, saya Pak pernah ke sini Pak gitu. Coba kalau ada di film G30 SPKI gitu, seorang polisi yang menunjukkan kepada para pasukan waktu itu, para pasukan militer waktu itu, Pak saya pernah lewat ke sini. Oh ini meja ini saya lihat Pak waktu itu. Dicari lubangnya, oh nah ada pohon pisang. Ini agak curiga, ini apa? Pak Sukitman sama orangnya dicabut, digali. Itu penggalian sumur sempit itu butuh waktu lama, butuh perjuangan. Benar-benar pada waktu itu perjuangan. Ketika mulai tercium bau busuk tercium, berarti ini benar, Pak Sukitman benar, sumur ini, Anda benar bahwa ini adalah tempat mereka mengubur para ketujuh jenderal. Astagfirullahaladzim. 7 orang yang gak salah gak apa diperlakukan dan sekecil itu. 7 orang tokoh Republik Indonesia diperlakukan dengan sekecil itu. Astagfirullah. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah SWT. Dan jasa-jasa mereka dikenang selalu oleh generasi-generasi, baik generasi yang sudah tua, generasi milenial, bahkan generasi kita di masa yang akan datang. Kita beritahukan kepada keturunan kita bahwa di Indonesia ini pernah terjadi sebuah bugotisme, pemberontakan yang sangat sadis, sangat menyakitkan. Dari sana diangkat ke 7 jenderal ini, dimakamkan dan diberikan penghormatan terakhir. Bahkan kenangan dari ke-7 jenderal ini akan bisa kita lihat, selalu kita ingat, selalu kita lihat di Jakarta, di Monumen Pancasila. Di atasnya ada Garuda Pancasila, lalu ada ke-7 jenderal pahlawan revolusi. Bahkan itu merupakan pahlawan Republik Indonesia yang akan selalu kita kenang jasa-jasa mereka. Termasuk Bapak Sukitman, salah seorang polisi yang jujur dan berani melaporkan kekejian para komunis kepada pihak negara. Hikmah dari kejadian ini adalah kita supaya belajar lagi tentang sejarah Islam, sejarah Indonesia, sejarah dunia kita pelajari. Karena dengan belajar sejarah kita bisa tahu apa yang terjadi di beberapa tahun ke belakang. Semoga mereka semua yang terlibat atau para pahlawan-pahlawan yang terlibat menumpas para komunisme di Republik Indonesia ini, semoga mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka juga pasti akan selalu kita kenang jasa-jasa. Bagaimana membalas budi kepada mereka semua?
kita sebagai generasi Indonesia hanya cukup satu. Beribadah yang rajin, ngaji yang rajin, belajar sungguh-sungguh, banggakan kedua orang. Jiwa patriotisme, jiwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan kita juga harus selalu menghargai para pahlawan-pahlawan, baik pahlawan yang berjuang menumpas komunisme di Indonesia, pahlawan-pahlawan yang berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin di video kali ini itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini jika Anda menyukai.